Selamat pagi, sahabat UP Indonesia. Apa yang terlintas di benak Anda bila mendengar kalimat Dejauhui Mingsan Sange? Pasti pada banyak yang nggak tahu ya. Kami pun juga begitu pada awalnya. Namun, setelah kami berkenalan dengan Surabaya Wing Chun Academy, akhirnya kami dipertemukan dengan komunitas yang luar biasa ini. Dejauhui Mingsan Sange ini adalah komunitas kebaikan yang mayoritas anggotanya dari suku Teochew di Indonesia. Mereka juga terdiri dari lintas agama, di mana alasan utama mereka mendirikan komunitas ini tidaklah hanya sekedar untuk kumpul-kumpul bergibah, melainkan mereka mengisi acara kumpul-kumpul mereka dengan berbagai kegiatan yang sangat positif dan bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan. Nah, seperti apakah profil mereka selengkapnya? Simak terus liputannya berikut ini. Halo dan selamat pagi sahabat UP Indonesia. Seperti yang bisa Anda lihat, saat ini kami kembali hadir di kota Surabaya dan mengunjungi sebuah kantor yayasan yang menurut kami yayasan yang sungguh luar biasa. Yayasan ini bernama Yayasan Sosial Moral Sejati Surya Gemilang, atau yang juga banyak dikenal di Surabaya ini sebagai Yayasan Mingsan. Betul ya, Pak? Baik. Dan sudah hadir juga bersama kita di sini tuan rumah sekaligus yang akan menjadi narasumber. Yang di sebelah saya persis ini adalah Om Abun, dan yang di ujung adalah Ko Ali. Beliau berdua ini tentunya mewakili sekaligus pengurus ya dari Yayasan Mingsan ini. Nah, Ko Ali, saatnya nih sekarang bagi Ko Ali untuk menjelaskan kepada kami semua apa itu Yayasan Mingsan ini. Silakan. Selamat pagi semuanya. Baik. Jadi Yayasan Mingsan itu adalah sebuah wadah untuk masyarakat di Surabaya berkumpul dan melakukan kegiatan sosial. Jadi di sini kita tidak berdasarkan satu suku, ras, agama apapun, semuanya bisa bergabung, bisa bernaung dan melakukan aspirasi kebaikan. Seperti itu ya. Sebuah wadah untuk berkegiatan sosial. Luar biasa sekali. Kalau boleh tahu, anggotanya ada berapa Yayasan Mingsan ini? Dan juga siapa saja mereka? Ya. Jadi untuk Mingsan ini sendiri, anggotanya itu terdiri dari beberapa elemen masyarakat. Baik. Kebetulan kalau jumlah pastinya saya juga tidak begitu tahu, karena kan anggotanya ini kan banyak sekali. Lumayan. Baik. Jadi biasanya tergantung dari kegiatan sendiri. Baik. Jadi ada beberapa elemen yang memang berkumpul di sini. Oke. Mereka juga biasanya berkecimpung di kegiatan lain juga gitu. Oke. Jadi dalam berkegiatannya rupanya Yayasan Mingsan ini terbuka ya bagi siapapun yang mau bergabung, begitu. Yang penting ada niatan baik untuk berbuat sosial.
untuk membantu sesama. Seperti itu ya. Lalu adakah arti khusus? Karena jujur saja, sejak awal kami itu begitu tertariknya dengan judul dari yayasan ini. Dalam bahasa Indonesianya di sini tersebut Yayasan Sosial Moral Sejati Surya Gemilang. Pemilihan nama itu apakah ada artinya sendiri? Ya, kembali lagi yang kita tekankan itu kepada kata moral. Baik. Moral. Jadi Yayasan Moral Sejati ini kan bernaung di bawah Teciawi ya, Teciawi Internasional. Teciawi ini sendiri menitik beratkan kepada te itu artinya moral. Jadi moral ini bagaimana kita memperbaiki, mengembangkan moral etika yang baik di kehidupan masyarakat sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu sistem tata sosial bermasyarakat yang baik. Penekanannya pada kata moral itu, kata moral etika. Waduh, luar biasa sekali. Lalu begini, pertanyaan saya selanjutnya begini. Kegiatannya apa saja di yayasan ini? Untuk yayasan kita ini kegiatan itu ada beberapa macam. Jadi yang paling utama itu yang selama ini sudah rutin kita lakukan itu adalah nomor satu itu pemasangan kaki palsu. Pemasangan kaki palsu. Lalu itu yang sudah rutin. Baik. Kedua itu kita juga ada kegiatan rutin terapi anak kebutuhan khusus. ABK. Anak berkebutuhan khusus. Baik. Itu kita sudah lama kita rutin lakukan. Oke. Itu frekuensinya untuk anak ABK ini? Selama ini kalau tidak terbentur hari besar atau hari libur, biasanya itu mingguan, setiap hari Sabtu. Oh, pemberian terapi seperti apa kalau boleh tahu? Terapi yang rutin dilakukan itu akupuntur, dan terapi Reiki. Oke. Nah, Reiki ini kan dibantu oleh Master Reiki ya. Oh, oke. Dan itu semua cuma-cuma free? Cuma-cuma. Untuk kaki palsu dan Reiki, untuk kaki palsu dan terapi ABK ini free. Baik. Oke. Sebelum saya nantinya lebih detail bertanya tentang kaki palsu, adakah lagi kegiatan selanjutnya? Tadi sudah 2 tuh. Ada kegiatan lain yang beberapa kali kita lakukan, frekuensinya mungkin agak jarang, tapi udah beberapa kali lah. Termasuk diantaranya itu donor darah dan pembagian kacamata gratis untuk MBR. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Kacamata gratis seperti apa itu, Ko Ali? Jadi itu kita beberapa kali kita tujukan kepada anak-anak usia SMP ya. SMP ini kan usia-usia yang mereka anak-anak sekolah. Baik. Yang kita tahu mereka butuh belajar yang benar. Baik. Ya kan? Tapi dengan mata yang minus rabun, itu kan guru ngajar mereka tidak bisa nyerap benar. Baik. Sementara keluarga kadang-kadang tidak mampu untuk bahkan untuk membeli kacamata itu mungkin ekonominya lebih penting untuk beli beras, beli makan kan. Kacamata itu kan kebutuhan sekunder. Padahal sebenarnya bagi kita untuk anak usia pelajar itu kebutuhan primer, utama harus ada. Luar biasa sekali. Ini saya tambahkan sedikit lagi untuk kacamata. Baik. Karena untuk anak usia belajar, kacamata itu adalah jendela. Mata itu adalah jendela dunia. Jendela dunia. Jadi kalau jendela yang tidak jelas, bagaimana dia bisa melihat dunia dengan jelas? Ya. Jadi itu kita sasarkan kepada anak-anak usia SMP, kacamata gratis kita kasih. Jadi saya ngebayangin anak-anak SMP itu diperiksa dulu matanya, lalu ini ada minus berapa, diupayakan secara gratis kacamatanya. Kacamatanya gratis. Mulia sekali. Luar biasa. Lalu itu sudah 3 ya. Ada lagi kegiatannya? Sudah 4. Sudah. Sementara itu yang beberapa kita lakukan. Tapi itu tidak terlepas, tidak terbatas dari kegiatan itu. Kadang-kadang masih ada kegiatan lain yang seperti misalnya kita lihat kebutuhan situasional. Misalnya kayak pandemi kemarin kan banyak masyarakat yang mereka tidak bisa keluar bekerja. Kan itu dari teman-teman
ada yang tergerak mungkin untuk pembagian sembako dan semacamnya. Baik. Gitu. Tapi itu biasanya situasional. Situasional. Iya, apalagi kami juga sebagai saksi nih, saksi mata nih, bagaimana yayasan ini diajak bergabung juga ya dengan Akademi Wing Chun tuh, diajak berkegiatan sosial bareng-bareng. Jadi rupanya yayasan ini juga tergantung siapa yang mengajak, bisa bertambah tuh kegiatannya. Luar biasa sekali. Kita kolaborasi dengan komunitas lain. Ya. Komunitas lain ya. Waduh, keren sekali. Baik, Wali, lalu begini. Ada satu hal juga yang sangat membuat kami tertarik ya. Tadi Wali sempat sebutkan di awal, Yayasan Mingsan ini juga begitu peduli dengan pembuatan kaki palsu. Pertanyaan saya, itu ceritanya bagaimana itu? Kok tertariknya ke pembuatan kaki palsu? Padahal kan bisa tuh. Bahkan kami ini terus terang baru mendengar tuh ada sebuah komunitas yang peduli sekali dengan pembuatan kaki palsu ya. Kenapa tidak tangan atau bukan kegiatan yang lain? Nah, itu bagaimana ceritanya? Cerita awalnya bagaimana itu? Jadi kenapa kaki? Ya. Kenapa kaki? Kenapa bukan tangan? Ya kan, bukan lain-lainnya. Karena bagi kami untuk kaki ini adalah komponen paling penting bagi manusia. Dengan adanya kaki, itu minimal kita bisa mandiri, itu membantu mobilitas manusia untuk bergerak. Ya, jadi sekarang ini banyak orang yang cacat itu karena kecelakaan, karena diabetes, ya kan, ataupun karena kelahiran. Ya, itu kalau mereka tidak punya kaki satu ataupun dua, itu untuk bergerak pun, untuk pindah tempat, mereka butuh bantuan orang lain atau bantuan alat. Betul sekali, betul. Ya kan? Nah, dengan kita membantu mereka memasang kaki palsu, baik, yang kita harapkan itu mereka sudah bisa mandiri untuk bergerak, mobilitas ke sana kemari, tidak mengandalkan bantuan orang lain. Baik, luar biasa sekali. Kalau sudah begitu kan dia sudah bisa belajar untuk hal-hal lainnya, misalnya untuk mengambil sesuatu, atau untuk bekerja, atau bahkan ya untuk yang sepele-sepele lah, seperti menambah percaya diri. Yes. Menambah percaya diri. Ya. Seperti itu ya. Tentunya seperti itu ya. Luar biasa sekali tentunya bagi siapapun yang menerima itu, dengan adanya kaki palsu tentunya itu tadi membuat mereka lebih percaya diri, terus membuat mereka juga tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Seperti itu ya. Orang lain yang selama ini harus membantu mereka kan juga bisa lebih produktif. Yes. Bisa waktunya bisa alokasikan untuk kegiatan lainnya, gitu kan. Keluarganya yang tadinya harus menyisikan waktunya untuk mengurus yang mohon maaf yang tidak punya kaki ini. Betul. Dia sudah bisa alokasikan kegiatan untuk lain-lainnya. Kan? Luar biasa sekali. Sudah lamakah kegiatan ini dilakukan? Donasi, saya sebut donasi ya, donasi kaki palsu ini. Sudah lamakah? Kurang lebih 7 tahun. Nah, untuk yayasan sini kita lakukan itu sudah kurang lebih 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun. Oke. Lalu kalau boleh tahu ya, itu frekuensinya berapa? Per bulankah, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali dilakukan hal itu? Kalau kita ambil rata-rata sampai sekarang ini yang sudah kita jalani ya kurang lebih 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Ya, kadang-kadang bisa lebih sering, kadang mungkin bisa agak mundur-mundur sedikit lah. Baik. Semuanya situasional, tergantung kondisi juga. Baik. Itu siapa tuh yang lebih tahu banyak terkait kaki palsu ini siapa? Apakah kita yang di sebelah ini? Betul. Karena pertanyaan saya yang selanjutnya begini nih. Tentunya itu luar biasa sekali ya Om Abun yang dilakukan oleh yayasan ini. Bagaimana pemberian kaki palsu itu tentunya membawa dampak yang luar biasa bagi siapapun yang menerimanya. Pertanyaan saya selanjutnya begini, adakah satu peristiwa yang sangat berkesan terkait hal itu? Mungkin ada pengalaman bagaimana ada sebuah momen yang sangat berkesan dari si penerima kaki palsu itu, ada yang bisa diceritakan mungkin Om? Mungkin ada yang
ya yang menerima itu sangat berterima kasih sekali, terus bercerita begitu kepada Yayasan Mingsan. Ada momen seperti itu? Momen yang kita berikan kaki palsu, Iya. maksudnya pernah ya saya ketemu itu seperti di Banyuwangi. Oh, pernah ke Banyuwangi? Kebetulan kami dari Banyuwangi nih. Luar biasa sekali. Ternyata tidak hanya untuk sekitar Surabaya saja, pernah sampai ke Banyuwangi. Ya, jadi Ada cerita apa dari Banyuwangi? itu yang dari Banyuwangi kan ketemu, "Loh, kamu pakai kaki palsu, Ya, kenapa mau tukar om?" oke. Sebelumnya sudah pakai. Sudah, tapi Oke. itu memang pemberian dari sini. Baik. Apa maksudnya? Ya pernah ya. Baik. Jadi ketemu di situ, ya kok cepat kamu ganti gitu loh. Minta yang baru. Minta baru. Oke. Lalu bagaimana? Kok cepat sekali gitu loh. Baik, Ya, 3 baik. tahun gitu. Ya, Ya Pak, dia bilang. Karena sudah saya ada diberi satu baik. kaki bantu ya maksudnya ya. Ya. Bantu, saya sudah bisa naik ke bukit. Loh ngapain ke bukit Pak? Saya bilang. Ya. Baik. Oh saya potong rumput. Jadi saya sudah bisa sekarang ini potong rumput kemana-mana untuk piara kerbau saya ataupun kambing saya gitu. Baik. Saya jadi nggak lagi sudah agak bergeraknya sudah oke lah gitu loh. Terus saya Waduh. tanya lagi, lu sudah potong rambut ya, rumput ya gitu ya. Terus ada yang bantu angkat nggak? Oh enggak om. Loh Yoko, Diangkat sendiri. dia angkat sendiri. Wah. Saya tanya berapa kilo Pak diangkat? Wah minimal kadang-kadang bisa sampai 30 kilo. 40 kilo, gitu. Waduh, luar biasa sekali. Jadi pernah saya di sini ya yayasan sini ya. Saya berkata gitu loh. Baik. Wah saya kalau ini kaki palsu mungkin orang ini ya bisa ketemu jodoh ya maksud saya. Jadi kalau orang ini namanya kalau dia tidak mempunyai kaki Baik. ya apa kan gitu. Apalagi terhadap wanita ya. Nah, maksudnya begitu. Oke. Akhirnya setelah mendapat bantuan kaki palsu, jadi PD, akhirnya pernah sampai ada cerita bahkan sampai mendapatkan jodoh akhirnya. Iya. Jadi gini kan ya namanya adik itu ya. Baik, Adik itu dia itu kebetulan cacat lahir. baik, Jalannya ya gimana lah. baik, baik, Kita minta maaf lah sebelumnya baik, ya. baik, baik. Sesudah saya bilang kasih kaki palsu, suatu hari saya ngomong sama mereka bahwa saya ada kasih palsu, kemungkinan dia bisa dapat jodohnya. Saya ngomong gitu, guyonan ya. Ada di belakang ini satu pengurus saya, Baik, Om Abun. Itu dia sudah kawin, dia bilang, Pak Baik. kamu jangan guyon. Orang Jember. orang Jember. Waduh, sampai kemana-mana. Jadi ya dia perlihatkan dia punya YouTube pada saya. Waduh, luar biasa sekali. Jadi seperti itu ya, cerita-cerita yang berkesan ya. Jadi satu lagi yang kesan dan Oke. apalagi itu kalau umpamanya orang jual di bakso gitu ya. Baik, Kalau dia pakai alat bantu ya, baik. mungkin kita juga risih. Risi ya, Dia baik, juga nggak aktivitasnya kurang. baik. Tapi sesudah kita membeli dia ini alat bantu ya, dia seperti orang normal lagi sudah dia. Ada yang sudah bisa keluyuran kemana-mana, Wah. naik sepeda motor, naik sepeda. Tapi saya ngomong sampai keluyuran sama orang-orang ini. Baik. Oh bapak sudah tak kasih nanti sudah ganteng ya. Ojo tambah lagi loh ya. Nggak boleh itu. Ya, Baik. gitu. Lalu cerita-cerita seperti itu Ya. tentunya akhirnya yang semakin membawa semangat ya kepada Yayasan Mingsan ini untuk terus melakukannya akhirnya. Begitu tahu bahwa bisa berdampak luar biasa sekali ya kepada para penerimanya, begitu ya. Cerita-cerita itu akhirnya membuat lebih semangat dong Om untuk terus memberikan kaki palsu. Jadi pasti sudah satu ya. Kedua kan ini juga namanya ya kita sudah berbuat itu ya. Kita tidak memimpikan itu bagaimana. Baik. Kita ya sudah gimana
anak kelas apa ya program itu? Ya, pastinya luar biasa itu. Baik, lalu begini. Ini Ya, apa? Ya, teman-teman. Ya, Di sini kita punya yayasan, kita akan membuat kegiatan seperti ini, kaki palsu, baik, donor darah, baik, atau gimana. Itu kita memberi kesempatan orang berbuat, baik, memberi contoh dan memberi kesempatan orang itu. baik. Seperti itu ya. Luar biasa sekali, Om. Lalu pertanyaan saya selanjutnya nih, nanti boleh terserah siapa yang menjawab ya. Tadi sudah disebutin banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Mingsan ini dengan membantu siapapun. Tentunya itu penerimanya tidak lihat latar belakang apapun kan, suku, agama, apapun tidak dilihat, siapapun dibantu. Ya. Luar Kita punya biasa. Itu sampai dari ini ya, Madura, Ya, datang ke sini. baik, Ya Jawa Timur, bahkan saya dari Irian. Irian Jaya. baik, Dari NTT sana Baik. juga pernah datang. baik. Lalu pertanyaan saya begini selanjutnya, dengan kegiatan yang sebanyak itu, nah, boleh tahu, kalau boleh tahu nih, Ko Ali atau Om Abun, sumber dananya dari mana ya? Ko Ali yang menjawab, silakan. Jadi masing-masing kegiatan itu biasanya sumber dananya semua dari donasinya, Baik. donasi anggota maupun masyarakat sekitar. Baik, Ada juga yang biasanya kalau untuk kegiatan yang insidentil itu dari teman-teman yang tergerak lah, baik, ataupun kerjasama dengan komunitas lain. baik, Kadang-kadang juga ada yang kita kerjasama disponsori dari perusahaan-perusahaan juga ada. Jadi perusahaan itu kan ada CSR-nya, CSR-nya itu kita sebagai operatornya. keren. Jadi seperti itu ya, meski tentunya kebanyakan dari anggota ya, berarti ya. Anggota dan Rupanya Yayasan Mingsan ini diisi oleh anggota-anggota yang keren nih. Kegiatannya begitu banyak. Baik, lalu begini, Pak Ali. Pertanyaan selanjutnya ya, Pak Ali ya. Kita semua akhirnya bisa tahu ya, sahabat Indonesia, bagaimana kegiatan yang mereka lakukan ini. Mereka tidak pandang siapapun penerimanya, juga mereka terbuka bagi siapapun untuk terlibat menjadi anggota atau dalam berkegiatan seperti itu ya. Nah, dengan melakukan itu semua, Wali, apa yang diharapkan atau mungkin visi misi dari Yayasan Mingsan ini apa? visi misi dari Yayasan Mingsan ini, tujuan utamanya kita ini adalah mengajarkan moral etika di masyarakat yang baik. Jadi dengan menyebarkan kebaikan, perbuatan baik, ini yang kita harapkan bisa menular kepada semua orang, sehingga dari hal-hal yang kecil ini jadi menjadi besar, sehingga untuk masyarakat ini semua ada faedahnya. Ada faedahnya adalah kita punya satu masyarakat yang bermoral, beretika, ya kan? Itu pada saatnya nanti akan menciptakan satu tatanan masyarakat yang baik. Seperti itu aja. Sungguh luar biasa misinya. Luar biasa dan sungguh mulia berarti. Baik, luar biasa sekali. Lalu mungkin dari Om Abun, ada Om yang diharapkan sebagai yang senior nih di antara bukan yang paling senior tapi Om Abun ini ya di yayasan. Baik, apa harapannya Om dengan melakukan kegiatan-kegiatan itu tadi, apa yang diharapkan Om? Ya, dengan harapan dari saya sendiri Baik. ya, juga mungkin harapan dari yayasan kita ya. Baik, Maunya yang muda-muda ini supaya bisa maksudnya itu berbuat lebih banyak untuk masyarakat itu ya. Jadi terinspirasi perbuatan kita yang sekarang ini, mereka itu tergerak hatinya untuk lebih bisa banyak berbuat kebaikan kemanusiaan. seperti itu ya. Ya, Luar itu biasa. harapan dari saya dan Oke. teman-teman saya dari yayasan. Mewakili Yayasan Mingsan. Waduh, keren sekali. Baik, Jauhi. kalau dari Ko Ali mungkin ada pesan yang mau disampaikan atau mungkin ada yang terlewat Pak Ali yang mau disampaikan kepada pemirsa UP Indonesia, silakan Pak Ali. Ya,
untuk pemirsa OB Indonesia, ya, mari kita bersama-sama peduli pada orang-orang sekitar kita, kepada teman-teman kita, ya. Itu jangan lelah untuk berbuat baik. Dengan kebaikan ini yang kita harapkan menjadi gaung, menjadi gema yang menyebar hingga sejauh mungkin. Jadi kita di Mingsan ini kita tidak bisa berbuat banyak, tapi kita berusaha memberi contoh. Baik. Yang mudah-mudahan bisa diikuti teman-teman lain. Luar Jadi, biasa. menjadi satu proyek percontohan. Jadi mungkin di tempat lain ataupun di Surabaya sendiri kalau ada teman-teman yang tergerak untuk ikut berpartisipasi atau bikin sendiri lah misalnya, Baik. ya kan, kaki palsu atau donor darah atau format apapun, bentuk apapun, Baik. ya, itu jangan takut, jangan khawatir. Karena selama kita maju dengan niat baik, dengan ketulusan, pasti ada jalannya. Dan itu Itu ya. saya sudah mengalami beberapa kali. Ya, itu saya mengalami beberapa kali, itu nyata, itu Baik. fakta. Fakta ya. Betul. Jadi kalau ada niatan tulus, ada niatan baik, lakukan saja. Ya, Sekecil apapun. sekecil apapun. Karena perbuatan baik sekecil apapun juga itu berarti, itu bermakna. Luar biasa sekali. Lalu tentunya Ko Ali, Om Abun, tentunya kami sangat berterima kasih ya sudah diundang di sini, dan kami juga berharap tuh, tentunya pemirsa OB Indonesia juga berharap nantinya Yayasan Mingsan ini bisa terus berkembang, bisa menyentuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehat selalu ya buat Om Abun dan Ko Ali. Kami juga mengharapkan nanti kapan ya ada kesempatan bisa berkegiatan di Banyuwangi. Mungkin bisa diaturkan ya, karena tentunya biar pemirsa kita yang di Banyuwangi itu bisa mengetahui lebih jauh tuh tentang Yayasan Mingsan ini ya. Sehat dan sukses selalu buat Om Abun, Ko Ali. Salam dari kami buat semua anggota ya dari Yayasan Mingsan. Terima kasih, sampaikan terima kasih kami. Oke? Dan sahabat OB Indonesia, tentunya jangan Anda kemana-mana dulu, karena nantinya di akhir video ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua. Oke? Sebagai makhluk sosial, tentunya kita membutuhkan orang lain. Pastinya juga gak nyaman bila kita hidup menyendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Hal itu pula yang dirasakan oleh komunitas The Jiaohui Mingsan Sangge ini. Mereka tidak bisa tutup mata begitu melihat ada banyak orang di sekitar mereka yang membutuhkan uluran tangan. Sungguh sebuah komunitas yang luar biasa yang diisi oleh orang-orang luar biasa dengan tujuan yang mulia. Tapi sahabat OB Indonesia, tentunya mereka tidak akan mampu mewujudkan itu semua sendirian. Tanpa kerjasama dari kita semua untuk menyambut dan bergandengan tangan dengan menjadi pintu berkat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan di luar sana. Salam kebaikan dan salam OB Indonesia.
kasih.